فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Afwan agak lambat sedikit karena ini sejak tadi pagi ada proyek-proyek baru yang diminta oleh Syekh Adil di Saudi. Jadi alhamdulillah para masyayikh tawadhu minta dibantu orang-orang macam kita saja. Masalah memilih tajuk yang sesuai, masalah ini. Tayyib qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Assalamualaikum. Wa qad ruwiya nahwu hadza marfu'an kama qala al-Hafidz Abu Ya'la Ahmad ibnu Ali bin al-Musanna fi musnadih. Dan telah diriwayatkan yang semacam ini secara marfu' tentang masalah apa itu, jenis-jenis tentang alam semesta ini. Tapi apa? Tidak sahih. Sebagaimana perkataan Al-Hafidz Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin al-Musanna di dalam musnad beliau. Tapi ini dinukilkan karena apa? Jangan sampai Ibnu Katsir dituduh oleh para ulama yang lain dan sebagainya nggak tahu tentang riwayat-riwayat semacam ini dan seterusnya. Sementara apa? Memang kitab ini harus lengkap. Kitab tafsir Ibnu Katsir ini lengkap walaupun tidak harus apa terlalu tebal seperti yang dimiliki Ibnu Jarir. Lengkap dan ada penelitian. Qala haddatsana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Ubaid ibnu Waqid Al-Qaisi Abu Abbad qala haddatsani Muhammad ibnu Isa bin Kaisan qala haddatsana Muhammad ibnul Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala al-jaradu fi sanatin min sini Umar. Belalang menjadi sedikit pada suatu tahun dari masa pemerintahan Umar. Allati wuliya fiha, yang di situ beliau berkuasa. Wuliya dikuasakan atau waliya menguasai. Fasa'alaan, maka Umar menanyakan kenapa belalang jadi sedikit di tahun ini. Falam yukhbar bi syai', maka beliau tidak dikabari dengan sesuatu apapun. Faghtamma lidzalik, maka Umar pun merasa gundah gulana dengan sebab itu. Fa'arsala raqiban yadribu ilal Yaman, maka beliau pun mengirimkan seorang pengendara untuk berangkat berjalan menuju ke Yaman. Wa akhara ila Syam, dan pengendara yang lain dikirim ke Syam. Wa akhara ila Irak, dan yang lain ke Irak. Ini semua satu negara, wilayah kekuasaan muslimin waktu itu. Luas sekali. Yas'al hal ru'ya minal jaradi syai'un amla, yaitu disuruh untuk bertanya apakah nampak sedikit saja dari belalang atau memang tidak nampak. Qal fa'atahu raqibul ladzi min qibalil Yaman, maka pengendara yang datang dari Yaman, dia datang biqabdatin min jarad, dengan satu genggam belalang. Fa'alqaha baina yadayhi, lalu orang ini melemparkan belalang tadi di hadapan Umar. Falamma ra'aha kabbar, manakala Umar melihat belalang tadi, sekumpulan belalang tadi, maka beliau pun bertakbir. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu alfa ummah, Allah mencipta 1000 umat. Situ mi'atin fil bahar wa sab'u mi'atin fil bar, 600-nya di lautan sementara 400-nya di daratan. Fa awwalu syai'in yahlik min hadhil umam al-jarad, maka yang pertama kali binasa dari umat-umat ini adalah belalang. Fa idza halak tataba'at mithlan nizam idza qata'a asilku, apabila belalang itu sudah musnah, maka akan menyusul kemusnahan umat-umat ini seperti nizam yaitu apa? Untaian, mungkin untaian mutiara atau yang lain-lain, apabila talinya itu putus.
Disebutkan dalam catatan kaki sanadnya dhaif jiddan. Karena apa? Ada Ubaid bin Waqid Al-Qaisi dan dia itu dhaif. Sebagaimana disebutkan di dalam takrib punya Ibnu Hajar. Kemudian juga apa? Muhammad bin Isa bin Kaisan dia juga dhaif. Bahkan Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Abu Zur'ah mengatakan tidak layak untuk meriwayatkan dari Muhammad bin Isa bin Kaisan ini. Kata Ibnu Hibban, orang ini mendatangkan riwayat dari Ibnul Munkadir dengan riwayat yang ajaib-ajaib. Ibnul Munkadir ma'ruf, imam besar yang banyak riwayatannya terhadap Jabir. Baik, kemudian menukilkan dari Ibnu Adi setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan dan dia memiliki hadis lain yang lebih mungkar. Yang diingkari terhadap Muhammad bin Isa ini. Intinya adalah apa? Ada rawi yang dhaif dan ada rawi yang mungkarul hadis. Baik, Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan hadis ini mengatakan Muhammad ibnu Isa hadza huwal hilali dhaif. Baik, dia dhaif. Kalau sekedar riwayat dia ini dhaifah, tetapi apa? Manakala dia meriwayatkan dari Ibnul Munkadir, padahal murid-murid besar Ibnul Munkadir enggak meriwayatkan ini, maka dikatakan apa? Memang sampai mungkar. Maka jadi dhaif jiddan. Maka wajar kalau Imam Bukhari mengatakan orang ini mungkarul hadis. Baik, ini jadi untuk apa? Untuk peringatan tentang apa? Riwayat yang semacam ini di kitab-kitab tafsir. Tampak jadi hebat memang kalau kisah-kisah itu kisah yang semacam legenda atau kisah-kisah yang gaib-gaib macam itu, tapi apa? Tapi harus ditapis. Yang penting bukan indah atau hebatnya, tetapi kisahnya betul atau tidak. Qal wa hakal Baghawi an Sa'id bin al-Musayyab annahu qala, Al-Baghawi menukilkan dari Sa'id bin al-Musayyab. Al-Baghawi walaupun beliau rahimahullah sudah menapis kitab tersebut karena ini adalah dari apa? Tafsir As-Sa'labi. Tafsir yang besar yang penuh dengan apa? Khurafat-khurafat dan hadis-hadis yang mungkar dan lain-lain, menjadi apa? Ma'alimut Tanzil. Bagus punya Ahlus Sunnah. Tafsir Al-Baghawi. Cuma apa? Tetap masih ada sisa-sisa yang perlu ditapis lagi. Lillahi alfu alam. Allah memiliki 1000 alam. Yaitu apa? 1000 jenis makhluk. Situmi'atin fil bahr wa arba'umi'ah fil bar. 600-nya di lautan dan 400-nya di daratan. Wa qala Wahab bin Munabbih, ini apa? Jelas akhbari karena memang dia banyak meriwayatkan dari ahlul kitab. Memang dulu dia ahlul kitab. Lillahi samaniyata asyara alfi alam. Allah memiliki 18.000 alam. Jauh lebih banyak lagi. Ad-dunya alamun minha. Dunia ini baru satu alam saja. Qala Muqatil al-awalim samanuna alfan. Muqatil bin Sulaiman mengatakan alam semesta ini semuanya ada 80.000. Coba berbeza-beza macam ini. Siapa yang boleh dipegang ucapannya ini? Dari mana mereka mendapatkan ini? Iya, hayalan yang banyak sekali. Wa qala Ka'ab al-Ahbar. Ini juga apa? Akhbari. Karena memang dia adalah dari apa? Mengambil dari para ahbar dari ahlul kitab. La ya'lamu adadul awalim illallahu azza wajal. Nah ini betul. Ini kalam yang wajar. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah alam semesta ini kecuali Allah. Memang hanya Allah yang tahu ciptaan dia. Naqalahu kulluhul Baghawi. Baghawi menukilkan itu semua. Wa hakal Qurtubi an Abi Sa'idin al-Khudri. Al-Qurtubi menukilkan dari Abu Sa'id al-Khudri annahu qala, beliau mengatakan innalillahi arba'ina alfa alam. Sesungguhnya Allah memiliki 40.000 alam semesta. Ad-dunya min syarqiha ila maghribiha alamun wahidun minha. Dunia dari timur sampai baratnya itu baru satu alam. Ini semua sekitar apa? Penukilan-penukilan yang masing-masing harus diteliti lagi. Selama bukan dari Nabi dan tidak sahih maka tidak kita terima. Qala Zajjaj al-alamu kullu ma khalaqallah fid dunya wal akhirah. Ini definisi yang bagus. Alam semesta, yang namanya alam adalah seluruh yang Allah ciptakan di dunia dan di akhirat semuanya. Qala al-Qurtubi wa hadza huwa shahih. Inilah yang betul. Annahu syamilun likullil alamin. Dia mencakup seluruh alam semesta. Tidak seperti definisi yang
disebutkan sebagian ulama yaitu apa? Sekedar manusia dan jin. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, apa itu Rabbul Alamin? Maka Nabi Musa menjawab, yaitu Rabb seluruh langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, kalau kalian memang meyakini itu. Berarti apa? Kalau kalian meyakini itu, kalian berhenti dari menyembah yang lain. Harus menyembah Rabb yang sebenar. Baik, ini jawaban yang bagus. Berarti memang alam semesta bukan hanya manusia dan jin, tapi semua makhluk ini. Wal alam mustaqun minal alamah. Alam ini adalah pecahan dari lafaz alamah, yaitu alamat. Karena memang apa? Alam semesta ini alamat dan tanda tentang keberadaan dan kekuasaan Allah. Baik, qultu li'annahu alamun dalun ala wujudi khaliqih. Li'annahu alam, karena dia adalah sama itu, alam adalah alamat tanda yang menunjukkan kepada keberadaan penciptanya, wasani'ih, dan yang membuatnya, wa wihdaniyatih, menunjukkan akan esanya sang pencipta. Kama qala Ibnul Mu'taz, sebagaimana ucapan Abdullah Ibnul Mu'taz, sebutkan dalam catatan kaki. Apa ini? Huwa Asy-Syaikh Abdul Hasan Ubaidullah Ibnul Mu'taz Al-Khilaf, tapi yang terkenal adalah dia adalah Abdullah Ibnu Mu'taz Ibni Mansur Ibni Abdullah Ibni Hamzah An-Naisaburi. Seakan-akan apa? Ada yang tidak betul periwayatan ini. Dia adalah meriwayatkan juz-juz yang 4 dari hadis Ali bin Hujr. Kecuali kalau memang dia nasabnya ke Naisaburi, karena yang terkenal dia adalah apa? Dari Bani Abbasiyah, termasuk raja Bani Abbasiyah. Cuma apa? Kemudian dia dibunuh oleh orang-orang Atraq. Dia nggak suka jadi raja. Cuma ketika raja sebelumnya dibunuh dan mereka nggak punya raja, maka apa? Dia dipaksa untuk naik. Nggak lama kemudian apa? Mereka nggak suka dengan beliau karena beliau ini orang baik. Maka beliau pun ditangkap dan dijatuhkan. Lupa apakah dia dibunuh ataukah sekedar dipenjara sampai meninggal. Ini Ibnul Mu'taz. Bani Abbasiyah, bukan Naisaburi. Kecuali kalau ada sebab lain sehingga nisbatnya ke Naisabur. Baik. Ibnul Mu'taz mengatakan, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Ini adalah ucapan keheranan. Faya ajaban kaifa yu'sal ilah. Sungguh mengherankan. Faya ajaban, yaitu apa? Ya kaum, ajabi, wahai kaum, sungguh saya ini merasa heran. Yaitu bagaimana sesembahan itu sampai didurhakai. Am kaifa yajhaduhul jahidu. Atau bagaimana seorang penentang itu sampai berani menentang Allah. Menentang dalam artian apa? Menentang keberadaan Allah Ta'ala. Wa fi kulli, tempat anak tertulis kullah, yang betul kulli. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Padahal di segala sesuatu ada ayat untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim, setiap darah dari darat alam semesta ini menunjukkan akan keagungan Allah Ta'ala. Tadullu ala annahul wahidu, menunjukkan Allah itulah yang satu. Tidak ada sesembahan yang lain, tidak ada pencipta yang lain. Baik. Kemudian untuk yang Ar-Rahman kita mulai. Benar Ar-Rahman? Ar-Rahim ini terulang dari yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita baca aja sedikit aja ini. Baik. Ar-Rahmanirrahim, qauluhu Ar-Rahmanirrahim taqaddamal kalamu alaihi fil basmalah. Telah berlalu pembicaraan tentang ini di dalam Al-Basmalah. Bima aghna anil i'adah, yang mencukupi dari apa? Pengulangan, yaitu kita tidak perlu mengulang. Intinya adalah apa? Dua-duanya sama-sama pecahan dari sifatur rahmah, dan dua-duanya adalah sama-sama apa? Sifat yang mubalaghah, yaitu sangat penyayang. Cuma bezanya adalah Ar-Rahman ini adalah apa? Menunjukkan kepada yaitu sifat dzatiyah, menunjukkan kepada zat Allah. Maknanya adalah apa? Alladzi yatasifu birrahmatil wasi'ah, yang memiliki sifat rahmat yang luas. Ar-Rahim ini adalah apa? Sifat fi'liyah, kembali kepada fi'il, yaitu apa? Alladzi yarhamu may yasha'u min ibadih, yang merahmati siapa yang dia kehendaki dari para hambanya.
Qala Al-Qurtubi innama wasafa nafsahu birrahmanir rahim. Al-Qurtubi mengatakan, hanyalah Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, engkau sendiri tahu kan, Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kenapa engkau mengikuti apa? Mengikuti Asy'ari. Asy'ari enggak menetapkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim untuk Allah. Ini ajaib. Padahal itu termasuk apa? Ayat pertama di dalam mushaf. Justru apa? Mereka mengatakan Allah sifatnya hanya 7. Rahman enggak masuk, yaitu Rahmah enggak masuk di situ. Karena menunjukkan kelemahan hati, kata mereka. Nauzubillah. Padahal jelas dia sendiri menafsirkan gini, Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kita melarang, itu terserah Allah, itu nama dia dan sifat dia. Kenapa kita yang melarang-larang? Baik. Ba'da qaulihi Rabbul Alamin. Hanyalah Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim setelah firman-Nya Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, liyakuna min babi qarnit targhibi ba'da tarhib. Ini bagus. Dan harusnya memang apa? Tafsir yang bagus ini yang diambil pelajaran untuk apa? Untuk penafsirnya sebelum orang lain. Baik. Agar ini masuk di dalam bab menggandengkan antara memberikan minat dan harapan setelah adanya tarhib, yaitu apa? Penakut-nakutan, peringatan dan penakut-nakutan. Kama qala ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada para hambaku dengan kabar yang besar. Naba ini khabar yang besar. Bahwasanya tentang diriku, bahwasanya aku adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwasanya siksaanku itulah siksaan yang pedih. Jadi gabungan antara tarhib dan tarhib. Karena Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, penguasa yang sempurna, menunjukkan apa? Adanya keadilan. Kalau ada keadilan berarti apa? Tidak ada satu kedzaliman pun dan sekecil apapun kecuali di situ ada balasannya. Baik, tidak mungkin itu apa? Diluputkan kalau kedzalimannya kepada sesama hamba. Adapun kalau itu terkait dengan hak Allah semata, ini Allah memang maha baik, Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin menghukum, mungkin memaafkan. Baik, wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti wa qauluhu ta'ala, dan juga seperti dalam firman Allah Ta'ala, inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu adalah maha cepat hukumannya, dan sesungguhnya dia itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surat Al-An'am, surat ini ada apa? Ada kisah tersendiri, yaitu ketika dulu anak akhir menghafal Al-An'am, ini adalah di puncak musim dingin di Damat waktu itu. Kita tidak menghafal di masjid pada waktu itu karena apa? Memang penuh dan suaranya gemuruh. Ya udah kita anak pindah ke wadi di situ. Dan sangat dingin, kita harus pakai apa? Jaket yang tebal-tebal dan seterusnya. Sekitar kenangan di Damat. Allah maha kenapa? Belum waktu itu. Sebagian orang memang biasa sudah jalan-jalan ke Barakoh dan lain-lain, tapi anak belum sibuk dengan ini. Baik, sesungguhnya Rabbmu maha cepat hukumannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Qal farrabbu fihi tarhib warrahmanur rahim tarhib. Jadi Ar-Rabb di dalamnya ada makna penakut-nakutan. Dia adalah penguasa segalanya. Ada makna apa? Penakut-nakutan agar orang beradab di dunia ini dan ikut peraturan Allah, tidak sombong. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim ada targhib, yaitu harapan. Mengharapkan rahmat Allah, untuk ditolong, untuk dimudahkan urusannya, untuk dikasihani atas kesalahan-kesalahan yang ada dan seterusnya. Wa fi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah." Seandainya orang yang beriman itu tahu hukuman yang ada di sisi Allah, jenis-jenis hukuman dan banyaknya hukuman yang Allah siapkan untuk orang yang durhaka, untuk hamba-hamba yang pembangkang, ma tami'a fi jannatihi ahad. Tidak ada seorang pun yang akan berhasrat untuk masuk ke dalam surga. Mengingat apa? Saya dosanya banyak, sementara hukuman sebanyak itu. Gimana saya selamat? Baik, ini agar apa? Agar seorang mukmin itu tidak merasa tentram dengan dosa-dosanya, nggak apa-apa, atau saya beriman dan seterusnya. Tapi senantiasa apa? Waspada dan berusaha untuk selamat dari hukuman-hukuman tadi.
Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah, seandainya orang kafir tahu rahmat yang ada di sisi Allah, 99 rahmat, dibandingkan dengan apa? Satu rahmat yang meliputi dunia ini selama ini. Ma qanita min rahmatihi ahad. Tidak ada seorang pun yang putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada istilah yang ditiupkan oleh syaitan ke hati orang-orang yang jahil itu. Sudah sudah kepalang basah sekalian mandi. Saya sudah dosa banyak, sudah sekalian saya kafir aja lah. Jangan, masih ada harapan untuk apa? Tobat. Walaupun sudah membunuh 100 orang, jangan putus asa. Allah Maha baik. Asalkan ada usaha, maka apa? Ada usaha mendapatkan rahmat, maka rahmat Allah akan sampai kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari. Tidak ada istilah putus asa. Baik, untuk orang kafir aja tidak boleh putus asa, apalagi seorang mukmin. Allah lebih sayang pada mukmin daripada sayang pada orang kafir. Dan semacam itu. Bahkan apa? Allah sangat benci pada orang kafir, itu pun masih menyiapkan rahmat kalau orang kafirnya mau berusaha. Apalagi orang yang selama ini mau beriman kepada Allah, sabar dengan ujian-ujian yang ada. Allah lebih sayang kepada seorang mukmin. Baik. Kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam. Dan ini metode yang bagus. Jadi walaupun Ar-Rahmanir Rahim ataupun tafsir ayat-ayat yang lain itu ada kesamaan, bukan tafsir suatu ayat itu dihabiskan pada ayat yang pertama. Tapi apa? Sebagian besarnya di sana sebagai pembahasan yang panjang. Kemudian ketika muncul ayat yang senada diingatkan, ini telah berlalu gini-gini, kemudian dikasih beberapa tambahan. Ini metode yang bagus. Tidak kemudian ini sudah berlalu, sudah biar kosong, bukan begitu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.